Kalau terbukanya rongga anus padi kentut dalam air itu, blubuk gitu ya, kok airnya masuk, batal. Tapi kalau tidak masuk, ya enggak. Nah, kita kan nggak tahu kan masuk kepalanya, masuk ke penggantinya. Makanya ada yang menyatakan tidak batal karena si kentut itu kan dia nyembur angin. Lah, nyembur angin masa, tapi efek dari setelah nyembur angin itu kan rongga sedang terbuka, khawatirnya nyaplok air. Itu khawatirnya. Nah kemungkinannya adalah jika mandinya telanjang itu akan lebih dominan masuk, kecuali pakai celana. Jadi kemungkinan dominan masuknya tidak, karena ada penghalang. Nah kalau telanjang itu kemungkinan dominan masuk. Ya yang tahu ya kita. Termasuk tadi lupa, telinga. Hati-hati juga, telinga itu kemasukan air sama persis sebagaimana kita kumur-kumur atau istinsak selama tidak berlebihan tidak masalah. Nah kemasukan air itu telinga tidak masalah. Masuk air biasa kayak kita wudhu nih begini, gak masalah. Yang akan jadi masalah ketika si air itu langsung masuk rongga dalam. Ciri-cirinya ketika kita kemasukan air begini, bunyi tuh, dung 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 dung, berasa ya? Itu berarti batal. Gini, dung, kan suka berasa ya? Dan biasanya alternatifnya untuk mengeluarkan itu ya pakai air lagi, ini lagi, itu batal. Bang, nggak sengaja kan? Ya kalau nggak sengaja nggak apa-apa, tapi kan harus hati-hati. Memang tidak sengaja misalnya, tapi kan harus hati-hati. Makanya ketika wudhu itu madmadah dan istinsyak itu hindari. Lagi puasa di bulan Ramadan itu kumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung ketika wudhu itu hendaknya dihindari ketika puasa itu, karena dikhawatirkan tidak sengaja, tapi kan ada unsur niat walaupun bablas misalnya. Makanya tadi ketika berlebihan terbatal. Karena namanya berlebihan itu kemungkinan si air masuk, apalagi menghidup air ke kalau kumur-kumur masih mudah mengendalikannya. Nah, kalau istinsak nggak bisa bablas itu air, apalagi yang nggak biasa. Dikit aja ya. Dikit aja. Nah, tidak masalah sebenarnya tadi ketika wudhu misalnya, sekedar membersihkan rongga, ya mulut kumur-kumur biasa aja. Ketika membasuh rongga hidung ya udah biasa aja begini, nggak masalah, begini nggak masalah, nggak masalah. Gini nggak masalah. Yang nggak boleh itu masuk. Makanya istinsyak itu sepatutnya dihindari. Tapi ketika wudhu misalnya begini dan air nggak masalah. Yang nggak boleh itu khawatir berlebihan masuk. Sama ketika wudhu membasuh telinga boleh begini. Artinya jangan berlebihan, khawatirnya bablas. Ini goreng aja dong, sini nih, ntar nih sini. Ini kejauhan sama aja nih. Nah, beda sendiri. Itu Ustaz. Kok jadi malah turah? Dapat berkat. Ada yang Makasih. ada yang ulang tahun. Udah tahun. Masa nunggu ulang tahun beneran? Ada yang tasyakuran? Iya. Siapa? Pak Yadi, mana Pak Yadi? Orangnya duluan. Ya mudah-mudahan ini sedekahnya diberkahi. Kalau kita berkunjung ke teman Nasrani, kita dipotongin ayam itu berkunjung. Nah, makan aja. Dipotongin ayam. Ya alhamdulillah bungkus. Nah, kan. Oh, maksudnya boleh nggak makan? Saya perlu buka kitab dulu ya. Perasaan dulu pernah dibahas dulu kali ya. Bentar ya.
Jadi sembelihan dalam muslim gitu maksudnya. Ini udah terlanjur Pak, saya habisin dulu ya. Masih tahu deh. Semati. Kemarin mana? Gak ada yang video ada. Ada acara kayak dulu kan? Sini. Ada orang nggak nolong, lihat ya. Biar lebih meyakinkan, saya bacakan lagi aja ya. Secara singkat ya tidak masalah, cuman biar lebih yakin, saya bacakan hadisnya ada berkaitan dengan memakan daging dari non muslim lagi dia. Jamuan di sini. Waduh. Jalan atau jadi kita sakit. Oke, saya terangkan. Pertanyaan tentang tadi hewan sembelihan dari non muslim katakan. Itu karena orang kadang terjebak dengan penyembelihan itu dengan menyertai asma Allah atau tidak kan itu. Sementara kalau non muslim kan nggak mungkin. Ya asmanya mungkin asma Tuhan versi mereka, bukan asma Allah. Sebelum saya bacakan hadisnya, dikatakan bahwa membaca basmalah itu sendiri hukumnya sunnah, bukan wajib. Dalam menyembelih hewan, membaca basmalah itu sama kedudukannya dengan baca sholawat. Hukumnya sunnah, bukan wajib. Dasarnya falau lam yusamma halat, kalau seseorang menyembelih tanpa menyebut asma Allah halal dagingnya. Dasarnya li'anna Allah Ta'ala, karena sungguh Allah Ta'ala abaha memperbolehkan dzabaiha lil kitabi, sembelihan ahli kitab. Wahum, dan mereka ahli kitab la yasummuna ghaliban, pada umumnya tidak menyebut asma Allah. Ghaliban, pada umumnya enggak nyebut asma Allah, enggak pakai basmalah. Wa fi sahihaini, nah ini baru riwayat hadisnya. Wa fi sahihaini, dan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Pokoknya kalau dalam bapak-bapak kalau menemukan buku-buku itu ada Sahihain, berarti Bukhari Muslim. Dan dalam kitab dua Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dikatakan anna unasan, sungguh sekelompok orang qalu berkata. Sekelompok orang ini tentu para sahabat, karena bertanya pada Nabi. Sesungguhnya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, inna qauman minal a'rabi ya'tuna bil lahmi ma nadri adza karusmallahi alaihi amla. Ya Rasulullah, sungguh sekelompok kaum dari orang pedalaman, A'rab itu pedalaman. Yaitu mereka datang kepada kami bilahmi dengan membawa daging. Manadri, kami tidak tahu. Ada karusmallahi, apakah mereka menyebut asma Allah alaihi ketika nyembelih amla atau tidak? Menyebut asma Allah atau tidak? Faqala, maka Nabi menjawab, Sammullaha ta'ala wa kulu, sebutlah asma Allah dan makanlah. Ya kan nggak tahu. Artinya kita nggak tahu dia agamanya apa. Sebab di sini riwayatnya para sahabat
kami kedatangan, ya mungkin ada sekelompok orang pedalaman datang ngasih daging. Nah kami nggak tahu mereka ketika nyembelih itu menyebut asma Allah tidak, gitu loh. Kata Nabi, maksudnya sahabat itu mempertanyakan bagaimana hukumnya. Kata Nabi, Samullaha ta'ala wa kulu. Sebutlah asma Allah dan makanlah. Artinya kedudukan penyembelihannya tidak dipermasalahkan. Mau nyebut asma Allah atau tidak. Dan sah tidaknya penyembelihan itu bukan dibacaan, tapi syarat yang memenuhi, yaitu terputusnya kerongkongan dan tenggorokan. Tenggorokan sebagai jalan makan minum, kerongkongan sebagai napas. Adapun dua urat kanan kiri itu sunnah, nggak wajib. Jadi yang utama mah itu, yang penting terpenuhi saja. Itu pun kalau memungkinkan. Lah hewan buruan, misalnya ada hewan lepas susah banget ditangkapnya, dari jauh panah aja sampai meninggalnya, itu halal udah. Karena hakikat sahnya memakan daging hewan itu yang halal itu ya asal hukumnya itu mengeluarkan darah, hakikatnya itu. Sehingga tadi ketika perkara darurat ada misalnya kambing atau sapi terjerumus ke lubang sumur gede, diangkat susah. Bisa sih cuma nunggu lama, tapi kalau ditunggu itu hewan kelelap keburu mati. Sayang, mana sapi harga 20 juta. Udah, panah aja. Panah. Kenapa tidak tembak? Berkaitan dengan tembak itu ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Sebab syarat diperbolehkannya keluar darah itu dengan benda tajam. Nah peluru itu kan ada yang peluru tumpul, dia tembusnya bukan karena ketajamannya, tapi karena tekanan yang tinggi. Itu katanya nggak boleh. Tapi kalau pelurunya tajam ya sah. Jadi awal mula hukum keabsahan itu sebenarnya mengeluarkan darah. Cuman kenapa harus pada akhirnya syariat kepada leher? Karena leherlah yang paling mempercepat kematian. Tangan kaki boleh hilang masih hidup, tapi leher putus. Kaki, tangan putus masih hidup. Kalau leher, sebab urat itu pula sebagai jalan napas yang menjadikan cepatnya kematian. Toh Nabi sendiri sempat menyatakan tunjukkan rasa kasih, sayang, perhatian, empati terhadap hewan sembelihan dengan cara mempertajam pisau atau golok. Artinya jangan dibuat jangan tersiksa gitu. Nabi itu sampai menyuruh tajamkanlah alat penyembelihannya. Jadi begitu Pak ya? Boleh. Iya, tidak masalah. Oh, kita tidak tahu. Oh, maksudnya kita tahu dia yang motong. Kalau tahu sama sekali nggak boleh. Kalau nggak tahu, jadi di dalam kasus di sini tuh sahabat nggak tahu, cuman pengen nanya, masa lo nanya segen, ini nyembelihnya terus gitu. Tapi tadi nyatanya basmalah itu, basmalah itu bukan wajib, sunnah. Sehingga seandainya pun tahu asal penyembelihannya sempurna itu sah. Itu sah ya. Asal penyembelihannya sempurna sah. Nah, justru yang patut kita waspadai ini, mohon maaf saya bukan kemudian menjatuhkan market pasaran gitu. Yang patut kita waspadai itu ya hewan ayam-ayam yang di pasaran. Teliti, bener enggak terputus. Kadang cuma sodet doang gitu ya. Apalagi matinya bukan gara-gara sembelihan, konon cemplungin kayak panas. Padahal yang alami itu kan dia keluar darah. Dan ini mati gara-gara ya mungkin karena dia memproduksi sekian ratus ayam pun cepet. Sebenarnya tidak masalah. Selama penyembelihannya benar, keluar darah benar, mau cemplungin ke air nggak masalah. Walaupun makruh. Membuat hewan tersiksa itu hukumnya makruh. Dikiaskan dengan tadi
ketika menyembelih pisaunya kurang tajam itu makruh karena menyiksa. Tapi motongnya tuh saya pernah lihat di pasar. Jadi kaki ayam diinjak, sangat jebol. Sebenarnya tidak masalah, mau sendiri di Arab sana kambing aja sendiri. Artinya selama terputusnya benar. Khawatirnya gitu loh. Kadang saya itu apa ya, suka ragu gitu loh. Nah ya saya kalau bilang aja ke istri kalau pengen beli ayam, lihat tenggorokannya sempurna enggak. Yang dipotong di tempat. Bagus menyaksikan langsung. Walaupun tadi masalah prosesnya gimana, yang penting sempurna aja. Khawatirnya itu doang. Lah baca basmalah tapi tidak sempurna ya tetap batal, tetap bangke itu. Apalagi dicepitin. Dicekit. Potongnya diketik. Oh, yang dibikin pingsan atau dibuat lemas gitu ya. Ada ya alat-alat itu sekarang. Ada kan potong sapi di pingsan dulu. Sebenarnya tidak masalah. Cuman teknologi yang memingsankan sapi katanya ya, ada ya. Memang. Itu malah diperselisihkan pendapat ulama. Karena salah satu syarat sahnya sembelihan itu adalah hayatul mustaqirah. Kita lagi nyembelih nih. Belum sempurna potongan, tiba-tiba si pisau lepas. Atau si pisaunya mentul. Kan perlu ganti. Berketet-ketet gak mempan, perlu ganti. Atau pisaunya terjatuh. Tidak masalah dilanjutkan dengan syarat hayatul mustaqirah. Jadi si hewan tadi selama dia masih hayatul mustaqirah itu ya, hayat itu kan kehidupan, mustaqirah itu tetap. Ciri hayatul mustaqirah itu masih bertenaga. Jadi masih ada kejatnya, masih ada. Kan ada kejat gitu ya. Kejatnya itu masih kencang, tidak masalah. Ya misal, walaupun ya jangan semisal. Lah bukan, saya kan sering ngalamin gitu ya. Bukan saya ngalamin tapi bukan saya amalkan bukan. Saya sering nyembelih sekian sapi gitu. Kadang di sela-sela waktu kan kita ngopi, ngerokok gitu. Nah kopi baru kan diseduh dari panggil bae, Ustaz, siap. Kan deh. Baru kan diseduh mobil. Kita nyembelih misalnya, nyembelih. Jika yakin itu sapinya mesti hayatul mustaqirahnya kuat, saya tinggalin aja ngopi dulu. Itu nggak masalah. Cuman kan beresiko, takutnya 15. Misalnya. Artinya kasus-kasus yang semacam ini bisa saja terjadi. Hal yang tadi kepleset si golok tumpul, si golok terlepas, itu boleh, tidak batal, dilanjutkan penyembelihan tidak masalah. Dengan syarat tadi hayatul mustaqirah. Si hewannya itu ketika diulangi kembali Masih kejat-kejat. masih hayatul mustaqirah, masih bertenaga. Tapi kalau udah lemas walaupun masih hidup, itu udah nggak boleh. Udah nggak boleh. Kan selama ini pemahaman di masyarakat itu kalau udah lepas batal, katanya nggak boleh. Loh, kata siapa? Boleh dilanjutkan. Yang tidak boleh ketika hayatul mustaqirahnya itu udah lemah. Itu yang nggak boleh. Kalau masih kejat, masih bertenaga, apalagi sapi. Sekian menit saya pernah jadi korban, ditendang untuk mental saya. Padahal udah lama. Udah nyembelih ya kan. Ya salahnya saya itu karena diburu waktu 2 tempat itu. Panitia itu tidak gercep dengan cadangan tali yang lain, ngandelinnya 1 tali itu. Setelah disembelih kan sekian menit, saya bilang itu talinya lepasin buat sapi berikutnya. Kata panitia, bentar Pak Ustaz, diem-diem takutnya sapi mah suka begitu. Ya salahnya saya pede sendiri itu mau melepas kaki belakang. Itu baru kayak begini, Ustaz. Itu benar-benar ketajam, kacamata bermental, itu agak pecah. Apa itu sudah langsung teng gitu. Itu hayatul mustaqirah itu. Berarti masih punya tenaga. Walaupun udah grepak gitu. Iya, masih punya tenaganya. Masih punya tenaga, itu nggak masalah. Nah, kalau
dipingsanin nggak usah tenaga. Nah itu makanya kembali ke pembahasan tadi. Menurut syariat, oke mungkin niatnya biar tidak berontak, biar simple. Tapi penyembelihan itu syaratnya hayatul mustaqirah, nampak kehidupan dengan cara bertenaga. Nah kalau dipingsanin dari mana? Udah gak bertenaga. Udah gak bertenaga. Memang betul hayatul mustaqirah itu berlaku ketika prosesi penyembelihan memang. Itu yang menjadi masalah. Jadi hayatul mustaqirah itu pembolehannya ketika penyembelihan. Ada yang menyatakan boleh dengan kasus tadi dipingsankan. Karena kalau dari awal pingsan selama masih hidup tidak masalah. Tidak masalah. Karena bukan yang bermasalah itu ya tadi ketika prosesi penyembelihan si hewan keburu lemes. Nih kita nyembelih entah karena mentul atau apa, kena mah ketet atau tumpul atau terjatuh terlepas dong, berarti kan ini udah keangkat. Lah kok si hewan udah ngampleh, udah nggak boleh. Kalau udah tahu hewan kayaknya udah lemes, udah paksain aja kita jangan. Ya makanya harus ditajamin lah. Selama hayatul mustaqirah nggak masalah, kita ganti pisau atau mengambil pisau yang terjatuh, atau tadi kopi saya baru diseduh. Terus satu lagi kan tanya ini, kita Silakan. kan udah mencor akad nih kan? Ya. Baik udah mencor, udah besok Ramadan. Ramadan. Kalau ibu-ibu di atas nggak masalah kan ya? Nggak masalah. Emang udah bisa? Belum bisa dipakai di atas. Nggak masalah. Nggak masalah ya? Tapi usahakan ada barisan tetap dipakai. Karena sunnahnya kan ada barisan perempuan itu Belakang. belakang. Ya itu kan ada yang samping tuh. Nah, kalau nyamping boleh. Oh nyamping boleh. Nyamping boleh. Di bawahnya bawa bapak. Nggak masalah. Nah, khawatir nanti ininya. Jadi memang tidak wajib kok. Tidak wajib masalah barisan laki perempuan. Walaupun ya memang sangat riskan. Pada dasarnya sholat berjejeran dengan perempuan itu tidak masalah. Cuman kan rawan. Larangannya karena rawan. Sehingga Nabi untuk menjaga fitnah perempuan itu belakang. Tapi dalam pembahasan masalah sah tidaknya sholat berjamaah, meskipun berjejer sama perempuan juga nggak masalah, sah kok sholatnya. Cuman Nabi sampai mengatur gitu karena rawannya perempuan. Maka pernah lihat orang sholat laki perempuan kok, ya nggak masalah sebenarnya. Tapi kalau bisa diusahakan terpisah ngapa? Ngablak, Kembali ke bab puasa lah. ya, bisa, Masih bisa. bisa, mudah-mudahan. Kan kalau hubungan suami istri batalkan puasa dan bayarnya 2 bulan berturut-turut. Betul. Kalau misalkan bukan hubungan suami istri seperti tadi yang Ustaz bilang mau nani batalkan puasa, nggak masalah. bayarnya Tetap sehari. tetap sehari. Oh iya, itu bagus. Tetap sehari bapak. Mau dipraktekin. Ya benar-benar. Tapi perlu juga ya karena kan kemiripan sama-sama syahwat. Iya. Benar kalau hanya jima yang berlaku tadi wajibnya mengganti dengan 2 bulan. 2 bulan berturut-turut itu. Berarti kalau perempuan nggak bisa. Ya kan bisa diganti yang lain. Ada yang menyatakan berturut, ada yang menyatakan tidak harus berturut, yang penting terhitung 60 hari. 60 hari. Kalau nggak sanggup kan bisa diganti. Memberikan makan fakir miskin sejumlah 60 orang. Karena 1 hari itu kafaratnya yang memberi makan kepada 1 fakir miskin. Bagi orang yang sakit misalnya, nggak sanggup puasa lagi, ya itunya kafarat. Itu ngasih makan itu sekali makan atau 1 hari 1 orang dengan satu mud. Enggak, maksud saya sekali makan apa seharian? 1 mud lah intinya. 1 mud itu kurang lebih 6 atau 7 on. Oh, Ya makanan pokok kalau Indonesia berarti beras. kirain ngasih makan, dibeliin makan seharian. Enggak. 3 kali makan. 1 mud lah. Makanan pokok 1 mud. Indonesia berarti beras lah.
kurang lebih 1 mud itu 6 atau 7 on ya, 1 liter dah. Jadi kalaupun tuh misalnya seseorang meninggalkan puasa karena tua renta, kan banyak kasus orang tua ya, saking tuanya dia nggak sanggup puasa, ya hitung aja misalnya beliau selama puasa selama bulan Ramadan tidak puasa emang karena nggak sanggup, maka ya hitunglah kalau 30 hari ya 30 hari, 1 hari 1 mud, ya katakan 1 liter lah, ya udah 30 liter kalau 30 hari, kalau 29 hari ya 29 liter diberikan ke fakir miskin. Harus sebanyak 30 orang makan itu atau satu orang? Satu orang boleh, yang penting pokoknya 1 harinya 1 mud aja. Manakala di daerah sini cuma dia doang yang miskin, ya mungkin rezeki dia. Kalau ternyata banyak fakir miskin, udah dibagi rata lah, lebih enak. Itu mah tergantung yang bayar fidyahnya. Mau 1 orang, mau sekian orang, yang penting mah 1 hari 1 mud. Jangan sekaligus Ya. satu ini, maksudnya sekaligus. Kalau menurut aturan syariatnya, awal hukumnya 1 hari itu juga dibayar. Cuman kebanyakan orang tuh dirapel, kadang nunggu kematian. Ya, nunggu mati dulu orangnya, baru sekian tahun beliau nggak puasa, baru dihitung. Padahal hukum aslinya hari ini tidak puasa, hari itu ya bayar hukum aslinya. Tapi nyatanya seringkali praktek dirapel. Ya sesuai kadar kemampuan aja dan kesempatan. Ya cukup gitu aja ya. Ini saya tergesa-gesa, pulang dulu. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Mohon maaf tidak berlanjut. Masih dibahas.